Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak grafik pendatang baru Jakarta terlebih dahulu. Ya, itu tadi grafik para pendatang yang masuk ke Jakarta. Pak Purba, ini kalau kita melihat situasinya bahwa memang kita tidak bisa melarang para pendatang masuk ke Jakarta. Lalu apa yang bisa menjadi landasan membatasi kedatangan ini gitu? Apakah mungkin ada sanksi yang ada landasannya sebenarnya? Ya, yang pertama itu yang paling dasar tentu sosialisasi, dan itu telah dilaksanakan langsung oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Inti sosialisasi itu adalah himbauan bahwa di Jakarta saat ini memang de facto sulit mencari pekerjaan dan sudah sangat padat. Kalau keahliannya tanggung-tanggung, di Jakarta juga sudah banyak gitu. Itu dihimbau melalui pertemuan-pertemuan, melalui media sosial, melalui spanduk-spanduk dan surat edaran gubernur gitu. Dan itu disampaikan bahkan pada saat mereka mudik dari Jakarta gitu. Itu yang pertama, ada sosialisasi. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan ada kerjasama konkret antara gubernur 10 provinsi di bidang yang menciptakan pekerjaan. Jadi contoh di bidang pertanian, packagingnya itu di daerah. Datang ke Jakarta itu sudah bersih. Jadi ini membatasi orang bermigrasi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Nah, inilah sebetulnya yang sangat perlu diberdayakan oleh pemerintah pusat, baik modal maupun keahlian. Selama ini kerjasama antar daerah ini jalan di tempat karena kekurang pedulian pemerintah pusat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu penertiban administrasi kependudukan. Kita sudah sampaikan ke publik bahwa kita meninggalkan operasi justisi kependudukan menjadi bina kependudukan. Bina kependudukan itu apa? Intinya kita ketemu dengan warga, bekerja sama dengan RT, ketua RT RW, menjelaskan kepada mereka kondisi Jakarta saat ini. Itu yang pertama. Kedua, syarat-syarat untuk menjadi penduduk permanen Jakarta atau penduduk non permanen. Itu ada persyaratan-persyaratan. Kemudian konsekuensinya apabila tidak terdaftar sebagai penduduk, tentu dia tidak akan berhak memanfaatkan fasilitas-fasilitas layanan publik seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, beasiswa, dan kesempatan untuk mendaftar di sekolah-sekolah gitu. Kemudian yang terakhir adalah penertiban. Kita akan melaksanakan dan telah dilaksanakan Perda 8 2007 tentang ketertiban umum. Minggu-minggu ini kita lihat, saksikan sendiri penertiban lapak-lapak yang memang sudah mengganggu dan melanggar hukum. Oke. Nah, Pak Sony, ini tampaknya sudah ada himbauan, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dan juga sudah ada operasi penertiban seperti itu. Tapi tetap aja orang masuk. Apa sih yang menarik di Jakarta gitu loh, sampai orang-orang ini tetap aja masuk? Sekarang kenapa Mbak Awis di Jakarta? Saya akhirnya memang di sini. Oh, di Jakarta ya? Emang enggak urbanisasi. Oh, kan ini. Yang pertama, adanya perbedaan upah. Oke. Ya, upah di sini lebih tinggi dibanding upah di desa. Memang kadang-kadang ada namanya money illusion. Money illusion tuh gini, upah yang tinggi di sini kan disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang memang tinggi. Nah, upah di daerah yang rendah juga kebutuhan hidupnya rendah. Nah, karena ada gap upah tadi narik orang. Tapi begitu tahu biaya hidup yang mahal, akhirnya mereka mencoba mensiasati dengan tinggal di pemukiman yang ilegal kadang-kadang supaya tidak bayar listrik. Kemudian sewa tanah kan begitu mahal dan seterusnya. Daya tarik yang kedua karena memang permintaannya ada, peluangnya besar. Jadi artinya memang mencari pekerjaan di Jakarta mudah? Iya, relatif lebih mudah karena peluangnya lebih banyak. Peluangnya lebih banyak. Gini, Jakarta ini middle income kelasnya banyak sekali, dan mereka cenderung suami istri bekerja, butuh asisten rumah tangga, butuh bantuan macam-macam ya, sehingga memang ada peluangnya. Yang ketiga,
alternatif atau pilihannya banyak. Nah kalau di daerahnya atau di desanya mungkin pilihannya hanya menjadi buruh tani, petani, kemudian tukang ojek dan sebagainya. Kalau di Jakarta banyak, dia bisa jualan bakso, misalkan ya katakan dia bisa jadi asisten rumah tangga, macam-macam pilihan pekerjaannya. Sehingga dia mencari pekerjaan yang sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan keinginannya. Nah, yang berikutnya memang begini, Jakarta itu yang keempat, Jakarta itu memberikan tawaran peningkatan kualitas hidup. Kenapa? Karena di Jakarta mungkin anaknya lebih mudah dalam mencari sekolah, akses terhadap kesehatan lebih baik, lebih mudah, sehingga berpindah dari desa ke kota itu selalu identik dengan meningkatnya kualitas hidup mereka. Nah, Pak Sony, ini artinya pendatang yang mengikuti arus urbanisasi ini rata-rata memang tidak berpendidikan tinggi seperti itu, karena pilihan pekerjaannya seperti yang tadi yang disebutkan yang banyak tadi seperti itu. Betul. Formal. Banyak di sektor informal, kalaupun formal biasanya menjadi buruh pabrik. Ya, jadi biasanya yang melakukan migrasi kalau mereka pendidikannya sudah tinggi, umumnya mereka migrasinya bukan pada saat Lebaran Jadi pada memang saat mencari pekerjaan lulus sekolah. pada lulus sekolah. Jadi seperti itu. Nah memang mereka rata-rata karakteristiknya satu, umumnya laki-laki berangkat dulu ya. Yang kedua usianya antara 15 sampai 29 tahun. Nggak mungkin lah orang usia 65 tahun lalu kemudian menjadi pendatang baru gitu kan, peluangnya jadi lebih sedikit. Terus kemudian yang ketiga biasanya mereka datang dengan pendidikan yang rendah. Oke, baik Pak Purba dan Pak Sony, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.